Baik, kita akan bahas satu topik ya, Ethics in Reform Orthodoxy. Ini adalah satu chapter yang diambil dari buku ini ya, Companion to Reform Orthodoxy, terbitan dari Brill. Ada beberapa chapter yang akan kita bahas dari buku ini nanti ya. Kita akan bahas hari ini Ethics in Reform Orthodoxy oleh Luca Bashera. Nah, dalam tulisan ini, Luca Bashera itu menulis untuk membantah gitu ya, membantah satu pandangan yang lama yang melabeli Reform Orthodoxy sebagai teologi yang spekulatif, kaku dan mati gitu. Jadi dia menulis ini tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa di zaman Reform Orthodoxy teologi adalah disiplin yang berorientasi pada tujuan. Jadi dia itu adalah satu goal directed disiplin ya, dengan keselamatan manusia sebagai tujuan utamanya. Kemudian pengetahuan teologis atau teoria, secara teori maksudnya, tidak pernah dimaksudkan untuk terpisah dari kehidupan praktis. Ya, jadi meskipun di era Reform Ortodoksi ini sangat menekankan teorinya, tetapi bukan berarti mereka mengabaikan aspek praksis ya. Dan kemudian teori dan praktek itu berada dalam sebuah hubungan organik gitu. Jadi praktek Kristen yang sehat itu berakar pada doktrin yang sehat. Dan doktrin yang sehat itu mampu membentuk satu karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah itu tujuan dari Luca Baskera ini menuliskan chapter ini ya. Nah, jadi ada tiga bagian di dalam tulisannya dia ini. Yang pertama itu adalah the treatment of ethics within major dogmatic works. Ya, jadi ini yang bagian pertama itu adalah satu eh, kajian gitu ya dari karya-karya dogmatika utama yang ada di reform eh, di era reform ortodoksi. Jadi em, banyak sistem reform ortodoksi ini ya di teologi pada era ini memasukkan pembahasan etika itu dalam bagian hukum Taurat gitu. Jadi dia masuk jadi gini, pembahasan etika itu masih berada dalam satu buku dogmatika. Nah, perhatian etis yang paling menonjol itu ditemukan pada para teolog ya yang membagi seluruh bangunan teologinya menjadi dua bagian besar. Jadi kalau mereka itu punya perhatian khusus pada aspek etis, biasanya di buku dogmatika mereka itu ada dua bagian ya, doktrin dan praktek gitu. Jadi dia bagi dua. Nah, ini pendekatan yang dipengaruhi oleh Peter Ramus. Dan juga nanti Beza juga punya pendekatan yang sama. Jadi menurut Ramus, doktrin itu adalah dia mendefinisikan teologi sebagai doctrina bene vivendi ya. Doktrin itu untuk hidup dengan baik. Jadi how to live well itu membutuhkan doktrin. Nah, jadi ini adalah satu kajian di dalam karya-karya dogmatika di Reform Ortodoksi dari dua tokoh ya. Nah, tokoh yang pertama yang dibahas oleh Luca Baskera ini adalah Amandus Paulanus ya. Jadi Amandus Paulanus ini nulis satu karya yang ini karya teologinya dia ya, Syntagma Theologiae Christianae. Jadi ini bukan karya etika khusus ya, tapi ini buku teologinya. Nah, di sini Paulanus membagi doktrin menjadi dua bagian ya. Yang satu aspek iman ya, fides atau credenda dalam 7 buku, dan kemudian dia bahas aspek perbuatan baik itu dalam 3 buku. Jadi dia menulis dalam 10 buku ya. Di situ dia membahas bahwa etika itu adalah ibadah kepada Allah atau cultus Dei. Nah, di karena dia melihat etika itu sebagai ibadah gitu ya. Jadi landasan etika Paulanus ini adalah gagasan bahwa perbuatan baik dan ibadah kepada Allah itu adalah identik ya. Jadi ketika kita berbuat baik dengan kita menyembah kepada Allah itu adalah suatu perbuatan yang identik. Nah, sebuah perbuatan dianggap baik
menurut Paulinus jika diperintahkan, ya, jika diperintahkan oleh Allah dan dilakukan oleh orang yang telah regenerate, ya. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali, uh, sehingga perbuatan baik itu mengisyaratkan, ini mirip dengan Westminster, ya, dari iman yang sejati bagi kemuliaan Allah, ya. Jadi melalui anugerah Kristus dari iman yang sejati dan untuk kemuliaan Allah. Nah, di Paulinus ini kemudian dia ya seperti yang tadi dia bahas bahwa dia itu eh, mendefinisikan etika sebagai cultus Dei, maka di dalam eh, apa? Di dalam etikanya sebagai satu penyembahan, dia punya dua konsep ibadah gitu, ya. Konsep ibadah ini yang satu disebut sebagai immediate worship atau penyembahan langsung. Nah, penyembahan langsung ini itu ditujukan kepada Allah, ya. Jadi eh, ketika kita melakukan sebuah penyembahan yang langsung kepada Allah, ya, itu disebut sebagai immediate worship, ya. Nah, immediate worship ini itu yang kita sebut sebagai immediate worship itu adalah doa karena kita berdoa langsung kepada Allah, kemudian ucapan syukur gitu, ya, ibadah di gereja sebagai public worship dan pengakuan iman. Jadi ini adalah sesuatu hal-hal yang kita lakukan langsung kepada Allah. Nah, tetapi buat dia ada satu lagi kultus Dei yang dia sebut sebagai mediate worship, ya. Jadi penyembahnya tidak langsung ditujukan kepada Allah, tetapi tetap menyembah Allah atau memuliakan Allah dalam interaksi dengan dunia gitu. Jadi tidak melakukannya langsung kepada Allah, tetapi sebenarnya itu adalah perbuatan yang memuliakan Allah. Nah, dia sebut sebagai bagian daripada etik, ya. Jadi ini mencakup moral virtue atau kebajikan moral atau hal-hal yang kita sebut sebagai sesuatu yang baik, ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik eh, yang bermoral yang kita sebut sebagai virtue itu disebut sebagai mediate worship bagi Paulinus. Nah, dia menyebut moral virtue itu sebagai habitus yang diciptakan dalam kehendak yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ya. Jadi bagi dia virtue itu adalah habitus, ya, yang diciptakan oleh Roh Kudus, ya, eh, yang muncul dari kehendak orang yang telah dilahirkan kembali, ya, atau kita sebut seperti eh, karya Roh Kudus di dalam orang percaya. Nah, tokoh kedua yang dibahas adalah William Ames, ya. William Ames ini juga adalah seorang Puritan sebenarnya, orang Inggris yang ada di melayani di Belanda di Universitas Franeker. Nah, dia menulis satu buku teologi namanya Medulla Theologiae, ya. Nah, Ames di sini mendefinisikan teologi sebagai doktrin untuk hidup bagi Allah, ya. Nah, dari sini aja kita udah kelihatan bahwa Ames mendefinisikan teologi itu sangat praksis, ya, sangat praktis. Doktrin untuk hidup bagi Allah, atau ajaran untuk hidup bagi Allah, dan dia membagi teologi menjadi dua bagian, ya, iman, faith, dan kemudian observance, ketaatan, ya. Nah, Ames itu menentang pemisahan etika dari teologi. Ia secara langsung mengkritik pandangan Melanchthon, ya, yang memperlakukan etika sebagai disiplin filosofis yang terpisah untuk menjaga perdamaian sipil. Nah, sebab bagi Ames itu tidak ada ajaran kebajikan, ya, tidak ada ajaran virtue selain teologi. Jadi bagi Ames itu teologi dan virtue itu kurang lebih sama, ya. Nah, aturan sejati bukanlah penilaian orang yang bijaksana secara praktis, melainkan kehendak Allah yang diwahyukan dalam kitab suci. Begitu cara Ames memandangnya, ya. Nah, di sini Ames itu mengartikulasikan ketaatan, karena kan tadi ada dua bagian, ya. Ketaatan dalam dua ranah yang sesuai dengan 10 perintah Allah.
Ya, 10 perintah Allah itu kita tahu berada dalam dua tablet atau dua loh batu, dan Ames itu melihat ketaatan itu juga berada dalam dua ranah. Yang pertama disebut sebagai religion, ya, religion, agama. Nah, ini adalah satu ketaatan yang langsung, ya, berhubungan dengan kehormatan Allah. Nah, ia membedakan antara ibadah yang alami, natural worship. Natural worship itu bukan kita susun, tetapi sesuatu yang natural, ya, timbul dari sifat Allah sendiri, ya, iman, pengharapan, kasih. Jadi satu bentuk ibadah kita kepada Allah yang bentuknya natural itu adalah sesuatu yang memang berada dalam diri kita tanpa diinstitusikan. Nah, ibadah yang satu lagi itu adalah ibadah yang ditetapkan, ya, atau instituted worship. Nah, ini bergantung pada perintah spesifik dari Allah, ya. Misalnya Sabat, bahwa kita akan melakukan pertemuan kudus di hari Sabat gitu. Jadi dari hukum pertama sampai hukum keempat kita melihat itu ada pengaturan-pengaturan yang ditetapkan oleh Allah gitu, ya. Dan kemudian bagian yang kedua, dia melihat ranah ini sebagai ranah justice, ya, atau keadilan. Dia pakai istilah mengambil kata keadilan untuk mewakilinya. Karena ketaatan dalam memenuhi kewajiban terhadap sesama, yaitu yang disebut sebagai justice. Nah, ini mencakup berbagai jenis keadilan, itu bisa distributif atau komutatif, serta tugas-tugas spesifik seperti menghormati sesama, kemanusiaan, dan kejujuran. Ya, jadi ini apa yang dipaparkan oleh William Ames. Nah, selanjutnya di sini penulisnya ini, ya, Luca Baschera ini melihat ada pergeseran gitu, ya, pergeseran, yaitu adanya karya-karya yang khusus mengenai etika, bukan pergeseran lah, jadi satu perkembangan lah, ya. Ada tiga tokoh yang dibahas di sini. Yang pertama Lambert Daniel, dia adalah teolog reform pertama yang menuliskan sistem etika Kristen yang lengkap, ya, yang bukan dogmatika di dalamnya etika, bukan, tetapi adalah karya etik, betul-betul etika. Judulnya Ethices Christianae Libri Tres, ya. Eh, di sini dia melihat adanya apa perbandingan, ya, etika Kristen sama etika filosofis, ya. Ini kalau kita lihat nanti ada perbedaan-perbedaan di dalam tokoh-tokoh Reform Orthodox ini, ya. Di sini Daniel membedakan karyanya dari etika para filsuf, karena menurut dia etika Kristen itu adalah doktrin yang penuh dan sempurna tentang kekudusan internal dan eksternal kita, yang sumber dan metodenya dari firman Tuhan, gitu. Jadi dia tidak melihat etika filosofis atau filsafat atau etika dari para filsuf itu memberikan etik yang sama dengan etika Kristen. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa di bahwa ini, ya, bahwa tindakan moral yang sejati itu mustahil dilakukan tanpa regenerasi. Kenapa? Karena adanya total depravity. Nah, total depravity membuat eh, seseorang itu ya, tidak mungkin melakukan sesuatu yang benar dalam standarnya Allah. Sehingga tindakan moral atau yang di dalam pemahamannya moral yang sejati itu tidak bisa dilakukan tanpa regenerasi. Selanjutnya virtus luctans, ya, kebajikan yang berjuang. Nah, dia mengatakan bahwa eh, kebajikan atau virtue atau perbuatan moral yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah satu perbuatan moral yang terus berjuang melawan dosa. Kenapa? Karena dosa masih berdiam dalam diri orang percaya. Ya, jadi dalam status orang yang sudah ditebus, tetap kita adalah orang yang masih berjuang melawan dosa, sehingga virtue yang orang Kristen lakukan atau orang percaya lakukan
di dunia ini tidak pernah sempurna. Ya, itu yang disebut sebagai virtus luctans. Nah, kemudian yang kedua itu Antonius Valerius. Ya, Antonius Valerius ini juga menulis karya etika. Ya, nah dia berbeda dengan sebelumnya. Dia punya pendekatan itu judul bukunya aja. Judul bukunya itu adalah Compendium Ethicae Aristotelicae ad normam veritatis Christianae revocatum. Artinya ringkasan etika Aristotelian yang disesuaikan dengan norma kebenaran Kristen. Ya, jadi pendekatan Waleus itu berbeda dengan Daneu. Ya, Daneu itu eh, memulai dari kitab suci. Nah, Waleus ini memulainya dari Aristotle, etika Aristotle ya, Aristotelian ethics ya, yaitu Nicomachean Ethics. Nah, dia menggunakan Nicomachean Ethics itu sebagai sumber dan juga sebagai struktur. Ya. Nah, dia pakai Nicomachean Ethics-nya Aristotle sebagai bahan untuk dia itu koreksi sehingga menjadi sesuai dengan kebenaran Kristiani. Ya, dia melakukan sebuah koreksi gitu. Nah, ada otomatis karena itu ada banyak hal juga yang dia setuju, banyak hal juga yang dia tidak setuju ya. Nah, kebaikan tertinggi menurut Walius itu ya Aristotle itu salah karena membatasi kebaikan tertinggi pada kebahagiaan di dunia ini. Nah, bagi orang Kristen, kebaikan tertinggi itu adalah visi dan persekutuan dengan Allah ya. Visio et crucio Dei ya. Jadi visinya itu adalah apa kebaikan tertinggi di dalam virtue-nya Kristen itu tidak sama dengan virtue di dalam uh, Aristotelian ethics ya, yaitu kalau dalam Kristen itu adalah dia melampaui kebahagiaan di dunia ini ya. Sehingga dia melihat sebagai persekutuan dengan Allah itu melampaui dengan apa yang kita lakukan di dunia ini saja. Nah, Aristotle itu mengidentifikasi kebiasaan sebagai penyebab kebajikan, ya, karena di dalam etika virtue ethics yang Aristotle ada satu pembentukan, ya, kebiasaan itu yang menjadi menghasilkan sebuah kebajikan. Ya. Di sini Walius setuju bahwa ini berlaku untuk yang sipil, kebajikan sipil, tetapi kebajikan spiritual yang sejati hanya dapat timbul dari anugerah Allah, ya, dan karya Roh Kudus yang memperbarui natur manusia. Dan kemudian norma kebajikan bukanlah penilaian orang yang bijaksana secara praktis, melainkan hukum Allah, ya, God's law. Nah, ada banyak beberapa poin ya yang dibahas oleh Waleus, tetapi kita tidak bahas semua. Kalau mau lebih detail bisa lihat di bukunya langsung ya. Jadi ini sebuah review singkat aja sebenarnya. Nah, selanjutnya itu adalah Johann Heinrich Heidegger ya. Dia menulis buku Ethicae Christianae Prima Elementa. Nah, di sini Heidegger itu menegaskan bahwa kitab suci itu adalah satu-satunya norma ya, solo norma untuk etika. Dan filsafat harus tetap menjadi pelayan teologi atau ancilia theologiae. Uh, ini mirip balik ke Daneu ya. Nah, ia menggunakan skema 4 penyebab Aristotelian untuk menganalisis tindakan moral ya. Nah, eh, penyebab ini eh, 4 penyebab ini dia ambil dari Aristotle, tapi kemudian isinya itu adalah konsep yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, penyebab efisien ya untuk tindakan moral itu adalah Roh Kudus dan iman ya. Roh Kudus dan iman, yang utama itu Roh Kudus, yang instrumental itu adalah iman. Nah, penyebab materialnya itu adalah passions, ya, gairah atau nafsu. Nah, penyebab formalnya itu adalah kualitas baru yang ditanamkan Roh Kudus saat regenerasi, ya.
Nah, penyebab finalnya itu adalah kemuliaan Allah yang utama dan keselamatan manusia itu yang subordinate-nya, ya, sub-end-nya dari eh, kemuliaan Allah yang pertama, gitu ya. Nah, itu dari Heidegger. Nah, kemudian di dalam era reform ortodoksi itu juga ada namanya reform casuistry, ya. Dalam bahasa Indonesianya mungkin casuistry ini bisa sebut apa ya? Mungkin kasusologi atau apa gitu ya. Jadi casuistry ini adalah studi tentang kasus-kasus hati nurani, cases of conscience, ya, yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip moral pada situasi konkret yang rumit. Jadi ada case yang dibahas atau case yang dihadapi, lalu bagaimana kita menyelesaikan case-case tersebut. Nah, awalnya itu para reformator seperti Luther, Melanchthon itu menolak metode casuistry ini karena asosiasinya mirip dengan legalisme Katolik, legalismenya Katolik Roma dan sakramen pengakuan dosa, gitu ya. Jadi mereka tidak menggunakan casuistry ini. Namun pada akhir abad ke-16, ya, kebutuhan pastoral itu mendesak, termasuk pertanyaan etis baru yang timbul dari perkembangan perdagangan, keuangan, fragmentasi kekristenan, itu mendorong munculnya kasuistri Protestan, ya, yang berkembang pesat terutama di Inggris. Jadi kasuistri ini adalah bagaimana menyelesaikan case, ya, yang kita itu bisa menggunakan eh, apa ya pendekatan khusus gitu ya. Nah, misalnya itu ada beberapa contoh. Misalnya itu ada orang, misalnya dia itu, nah, jadi orang itu eh, merasa bahwa dia itu eh, tidak yakin dengan keselamatannya gitu. Jadi ketika ada seseorang yang bergumul, saya ini sudah diselamatkan belum ya? Nah, ketika dia bergumul seperti itu, maka dia bisa melakukan beberapa pendekatan dengan pendekatan kasus ini. Nah, pendekatannya adalah kalau misalnya kasus ini itu tidak akan menggunakan istilah, oh percaya saja, enggak. Mereka perlu menggunakan beberapa logika-logika atau silogisme untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, misalnya, aduh saya yakin ya saya ini sudah selamatkan apa belum? Gitu ya. Nah, apa ciri pendekatannya, misalnya apa sih ciri orang itu eh, sudah diselamatkan? Nah, misalkan eh, orang yang sudah diselamatkan itu pasti membenci dosa atau menyesali dosanya, ya. Nah, kemudian bisa bertanya kembali, nah apakah saya itu orang yang eh, membenci dosa atau saya itu apakah saya meskipun dengan iman yang lemah itu berjuang melawan dosa dan memiliki kerinduan yang tulus untuk percaya kepada Kristus. Nah, kalau misalnya saya punya, jika iya, maka saya memiliki dasar yang biblikal untuk meyakini bahwa saya itu adalah seorang anak Tuhan. Gitu. Nah, contoh lain misalnya, boleh nggak saya itu eh, menarik bunga, gitu ya, menarik bunga dari pinjaman uang yang saya berikan. Nah, dalam hal seperti ini kita perlu ada analisis konteks ya. Ini sebenarnya saya pinjamkan kepada siapa? Nah, kalau saya pinjamkan kepada orang yang miskin dan dia sangat membutuhkan, kalau saya berikan atau minta bunga, maka eh, saya bukan orang yang penuh kasih gitu. Tetapi saya adalah orang yang tidak berkeadilan. Oleh karena itu, untuk ketika saya meminjamkan kepada orang yang eh, membutuhkan dan dia kesulitan atau dia miskin, maka saya tidak boleh mengambil bunga. Tapi kalau ada orang yang meminjam bunga, meminjam uang untuk berbisnis dan mendapatkan untung, bolehkah saya mengambil bunga? Dalam kasus ini bisa mengatakan ya, boleh gitu ya. Atau kasus-kasus yang lain ya. Jadi ada kasus yang kemudian digunakan beberapa prinsip logika atau silogisme untuk menemukan
jawaban yang eh, bisa kita cari akarnya kepada firman Tuhan, ya. Itu disebut sebagai casuistry. Nah, ini pendekatan yang digunakan oleh para teolog Reform Ortodoksi untuk juga menyelesaikan kasus-kasus moral, gitu ya. Nah, jadi teolog Reform ini mengadopsi pendekatan ini dari tradisi Thomistik, ya, Katolik sebenarnya, yang membedakan antara sinteresis, ya, pengetahuan tentang prinsip umum, dan konsientia, penerapan prinsip ini pada tindakan spesifik, ya. Jadi ada prinsip umum dan kemudian ada apa eh, konteks yang lebih spesifik gitu. Mereka juga membaca secara selektif, mengutip para kasuis atau ya kasuis yang menguasai kasuistry ini dari orang-orang Katolik, ya. Misalnya Martin di Aspilquetam, ya. Nah, kasus reform secara mendasar itu berbeda dari Katolik punya, ya. Karena tadi yang sudah saya kasih contoh di dalam reform casuistry itu otoritas tertingginya itu tetap adalah firman Tuhan dan itu final, tidak ada sumber yang lain. Kemudian ada banyak itemnya, ya. Ini cuma saya ambil dua. Penolakan pembedaan dosa mortal dan venial. Jadi di dalam teologi Katolik Roma itu ada perbedaan, ya, antara dosa yang mematikan sama dosa venial, ya. Cukup panjang jabarannya. Tapi kalau dalam teologi reform itu semua dosa itu sama, ya. Pada hakikatnya itu mortal, layak mendapatkan hukuman mati. Meskipun teologi reform itu sendiri mengakui ada tingkat keseriusan yang berbeda, gitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari artikel yang ditulis oleh Luka ini, artikel ini menyimpulkan bahwa di era ortodoksi itu adalah bisa dianggap sebagai puncak dari perkembangan etika reform teologis, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada perkembangan lah, ya, mulai dari dogmatika, etika di dalam dogmatika, karena di eranya Calvin itu tidak ada karya etika, ya. Etika itu di istilah etik itu belum juga digunakan. Nah, jadi di era Reform Ortodoksi yang awalnya bentuknya etika dalam dogmatika, kemudian berkembang menjadi karya etika khusus gitu. Nah, ada ciri-cirinya di sini, ya. Jadi praktek iman yang berlandaskan kitab suci itu menjadi ciri khas dari Protestantisme itu sejak awal terakumulasi dengan baik, ya. Jadi mulai dari karya dogmatika, etika dalam dogmatika itu ada satu penekanan yang cukup khusus lah, ya, dalam aspek praksis. Lalu etika era ortodoksi ini juga beragam, ya. Tadi saya sudah jelaskan, terintegrasi dalam dogmatika, bisa dijadikan dalam monograf, ya, dan juga diartikulasikan dalam karya kasuistry. Lalu meskipun mereka secara kritis berinteraksi dengan berbagai sumber, ya, misalnya dengan filsafat dan sebagainya, tetap prinsip intinya adalah teologi reform. Ya, ada metodologi yang diambil, tetapi kontennya atau isinya itu tetap teologi reform. Nah, perilaku moral adalah konsekuensi dari keselamatan oleh anugerah. Jadi di sini sama semua, ya. Jadi semua teolog di era reform ortodoksi ini mereka melihat bahwa perilaku moral itu bukanlah sesuatu yang umum untuk maksudnya itu umum bisa dilakukan oleh orang yang tidak percaya, tapi sebenarnya karena dia adalah anugerah, maka perbuatan moral yang sejati yang dipahami atau disebut sebagai berkenan kepada Allah itu adalah konsekuensi atau konsekuensi dari keselamatan oleh anugerah Allah. Sehingga ini adalah perbuatan unik yang diberikan kepada orang-orang percaya.